pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana? Baik. Ada sukacita? Amin. Ada. Dan kita senang kita menantikan Roh Kudus. Lagi terbang-terbang tuh di atas katanya ya. Dibuat oleh tim dekorasinya. Bapak Ibu, saudari, saudara terkasih, kiranya hal-hal yang kita dengar pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini sangat menarik kita renungkan. Kalau kita bahas semuanya pasti akan panjang. Kita setuju ada dua hal ingin saya sampaikan berkenaan dengan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan kedua dan bacaan Injil saya ambil biar tidak terlalu panjang. Setuju ya? Oke, yang menarik ketika dikatakan lebih baik kamu menderita asal berbuat baik, karena itu yang dikehendaki Bapa daripada menderita tapi berbuat jahat, menyakiti orang lain. Ada 4 tipe yang mungkin bisa kita renungkan, kita lihat di dalam dunia ini. Ada seorang yang punya sifat selalu menyakiti orang lain, membuat orang lain resah, membahayakan, bahkan mengancam, sehingga ketika orang melihat dia pasti takut, bawaannya mau pergi, mengelak, jangan sampai. Itu dikatakan orang-orang jahat. Setuju ya? Dan mungkin ada di antara kita kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu di hatinya, saya nggak tahu deh, masih ngancam orang, masih mau balas dendam sama orang, masih nyakitin orang, saya nggak tahu. Anda ya sendiri yang menjawab. Ini yang pertama. Yang kedua, tipe orang yang normal, biasa, nggak mau nyakitin orang, juga pasti nggak mau disakiti. Sudah, yang penting saya berbuat sesuai dengan pekerjaan saya, tugas saya, dan saya yang penting tidak mengganggu orang lain. Ya, saya main game, makan yang banyak sebanyak-banyaknya, nonton dan akhirnya nggak terusik. Pokoknya saya tidak merugikan orang lain. Ini tipe yang kedua. Saya suka dengan angka 4, maka saya punya selalu tipe 4 saya katakan. Nah, tipe yang ketiga. Orang yang mau berbagi, mau selalu memberi, membantu orang lain pada saat-saat orang itu membutuhkan. Jadi bukan hanya dia tidak merugikan orang lain, dia juga tidak berbuat jahat, tapi dia selalu ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga orang lain itu senang, bahagia, dan nyaman ketika berada atau bersama dia. Kita lihat itu bos tuh, waduh, oh bosnya cantik, udah cantik, keren gitu ya. Lalu baik lagi, apalagi kalau kita sudah senyum-senyum ya, dapat 1, 2 dan seterusnya. Ada juga, itu anaknya asik ya, sehingga akhirnya membuat orang itu senang. Dan tipe yang ketiga ini orang yang berbagi, mau berbuat baik, tidak merugikan, juga tidak normal ataupun biasa-biasa saja. Apakah ada yang keempat kira-kira? Ada nggak, suster? Mungkin yang keempat ini adalah tipe yang dikehendaki oleh Allah, juga menjadi tanda lengkap ketika kalau hari ini temanya menantikan Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Roh Kudus itu. Dia nggak hanya merugikan orang lain,
nggak membuat orang lain itu gelisah kalau dengan keadaannya, tapi juga nggak hanya diam. Yang penting gue nggak rugikan, saya main, saya nggak memberi, tapi ya sudah, saya tidak membuat orang lain cemas. Juga ternyata bukan hanya memberi, berbagi, dan itu sudah luar biasa baik, positif, tidak merugikan, dan akhirnya tidak hanya asik dengan dirinya sendiri, tapi dia mau share, dia mau menderita juga untuk orang lain, seperti dalam bacaan kedua. Orang-orang seperti ini orang-orang yang memberikan harapan, orang yang selalu menguatkan. Selain dia memberi, dia mau berbagi, dia juga menjamin dan akhirnya memberikan sungguh harapan. Besok kalau kamu datang, besok kamu harus belajar lagi, sehingga akhirnya seperti seorang guru yang memberikan semua ilmunya kepada murid-muridnya, sebagai seorang imam yang sungguh memberi dan memberi berkatnya terus menerus tanpa habis, sehingga akhirnya juga menjaga dirinya, kekudusan dirinya, cintanya, seperti seorang ibu yang nggak pernah henti-hentinya memberikan belas kasihnya kepada anaknya, mulai dari lahir sampai besar. Ketika udah besar, loh kok kayak begitu anak saya ya, kok wajahnya nggak seperti ini, kok sifatnya kok nggak seperti aku ataupun seperti papanya dan sebagainya. Tetap dia mencintai, meskipun sahabat-sahabatnya, pergaulannya ya sudah, tapi tetap dengan cintanya dia memberikan harapan kepada anaknya ini. Selain dia tidak menyakiti anaknya, selain dia memberikan sungguh yang semuanya kepadanya, tapi juga memberikan sebuah motivasi, kekuatan, dan akhirnya sebuah jaminan. Sebagai layaknya seorang bos pimpinan, bukan hanya memberikan gaji 1 bulan itu, dia memikirkan 2-3 tahun ke depan apa yang dilakukan oleh para karyawan-karyawannya, sehingga akhirnya dia tahu karyawannya punya keluarga, punya anak seperti dirinya, punya juga ketakutan, kesedihan dan sebagainya, sehingga akhirnya bersama-sama membawa perusahaan itu menjadi perusahaan yang lebih baik. Dia berpikir, dia berbuat, dia memberikan dirinya sepenuhnya. Dia seperti Kristus yang tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Ada sebuah jaminan, dan itulah orang-orang yang luar biasa akan dipilih Allah. Dia memberikan sepenuhnya untuk orang yang dicintainya, pun orang yang mungkin menyakitinya. Kenapa? Lebih baik menderita seperti Kristus asal berbuat baik kepada banyak orang. Saya mau dapat keuntungan, kalau saya nggak diperlakukan yang nggak enak, saya mau akhirnya bantu lo deh, kalau juga nggak rese dan sebagainya. Nggak ada syarat-syarat seperti itu kalau kita membantu orang lain. Amin. 4 kriteria itu bisa kita renungkan. Anda memilih yang mana? Silakan. Tapi menarik, dalam bacaan kedua, bacaan Injil, poin yang kedua, saya mengatakan Roh penghibur itulah yang juga akhirnya diturunkan oleh Petrus dan Yohanes dalam bacaan pertama. Roh Kudus, Ia selalu ada dalam diri kita. Manakala, oh, kok saya harus mengatakan itu ya? Kok saya harus cepat waktu ya? Oh, saya harus memberikan yang terbaik ya pada anak saya, pada anak murid saya, pada orang tua saya, pada semua tanggung jawab saya. Dan akhirnya Roh itulah yang selalu ada dalam diri kita, mengingatkan kita terus menerus untuk berbuat baik dan berbuat baik. Tidak ada pikirannya untuk menyakiti orang lain, mengambil keuntungan dari orang lain. Roh Kudus selalu ada dalam hati nurani kita. Kan nggak sesuai rumu. Ya sudahlah, naik mobil cepat aja lewat bahu jalan dan sebagainya. Kan kita kan punya pangkat, kita punya klakson yang tirut-tirut gitu ya, yang biru itu ya. Ya terima kasih teman-teman yang punya. Untuk hal-hal yang baik pasti, untuk memang jalannya presiden, FIP yang lawan dan sebagainya. Tapi ketika ia hanya mau menampilkan dirinya, kesombongannya, oh saya punya hak, punya kekuasaan di jalan, dan akhirnya seenaknya saja, nggak mau ngantri, dan akhirnya mau yang macet minggir semua. Saya berkali-kali saya mengatakan seperti ini. Tapi seorang pemimpin yang baik, dia pasti memberikan kesempatan. Dan memang Tuhan pasti bekerja pada orang-orang yang punya niat hati yang baik untuk memberikan kepada banyak orang, bukan hanya untuk dirinya. Tapi ketika saya, Anda, kita semua mau memberikan yang terbaik,
Tuhan jauh memberikan yang paling baik, bahkan yang tidak kita duga. Kesehatan misalnya, ketika kita tahu lewat jam 6 ya jangan makan yang besar-besar, jangan minum kopi atau berlebihan, dan akhirnya saya nggak bisa istirahat, karena kualitas kita tidur ditentukan ketika kita mau menjaga diri kita. Kesehatan kita bukan orang lain yang mengatur. Setuju ya? Anda mau sakit-sakitan atau mau hidup sehat? Anda mau melihat anak cucu kita besar dan akhirnya membanggakan, atau akhirnya menyengsarakan mereka untuk merawat kita? Kita mau berbahagia sampai di usia melihat semua dalam keadaan baik, atau sebaliknya? Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita makan, apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan tidak jauh hal-hal yang baik. Kalau sekarang kita hanya menerima yang enak saja, nggak mau bekerja dengan banyak, nggak bekerja keras, dan akhirnya ya sudah, di kemudian hari kita pun nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita menjaga sungguh-sungguh, oh iya, saya nggak boleh seperti ini, saya tahu nanti di kemudian hari saya pun menyengsarakan banyak orang. Semoga Kristus yang menjanjikan Roh penghibur kepada kita, seperti yang dikatakan, siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Roh penghibur yang tidak akan meninggalkan kita, seperti yatim piatu. Yesus bukan hanya tidak menyakiti orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri dia bisa berbuat sesuatu, bukan hanya untuk berbagi pada saat itu, tapi dia berpikir ke depan untuk menyelamatkan banyak orang. Dia menderita juga untuk mereka yang tidak percaya, dan akhirnya dinantikan oleh dia untuk kembali kepada Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,